Salam, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus HaMashiach Adonai. Saya senang sekali bertemu lagi dalam channel saya Berita Akhir Zaman. Pada saat ini kita akan berjumpa lagi untuk mendengarkan kembali pesan Tuhan untuk kita orang asli Papua. Pada saat ini hari Sabat tanggal 23 Juni tahun 2023. Berita yang tema dari tema hari ini yang Tuhan beritahukan kepada kami, yaitu orang asli Papua teruslah bertekun berdoa dalam rangka percepatan pemulihan Papua. Haleluya. Baik, itu sebagai tema untuk firman Tuhan hari Sabat ini. Tuhan memberikan satu firman kepada kita untuk hari Sabat ini yang kita bacakan sebelum kita mendengarkan uraian dari firman itu sendiri. Haleluya. Bapa yang baik, pada hari Sabat, pada hari yang ke-7 yang Engkau telah siapkan bagi kami sebelum mendengarkan firman Tuhan, kami minta Bapa, Engkau yang membukakan dan menyediakan setiap tanah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan kami beritahukan, kami kabarkan Bapa, dalam nama firman tidak keluar dan tidak kembali, disediakan kembali dengan berhasil. Haleluya, sehingga mendorong semua orang untuk senantiasa melakukan doa pada hari Sabat di seluruh tanah Papua sesuai dengan arahan-Mu bahwa Engkau memberitakan bahwa seluruh orang Papua harus berdoa pada hari Sabat untuk dalam rangka percepatan pemulihan Papua. Dengan demikian alit aku hamba-Mu akan sampaikan kepada Bapa lewat channel ini. Dengan demikian setiap orang akan mendengarnya, biar tergerak hati dan terdorong jiwanya dan rohnya untuk senantiasa bersatu dalam berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Amin. Baik, kita mendengarkan firman Tuhan. Kolose 4 ayatnya yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Haleluya. Ini ayat yang Tuhan berikan kepada kami untuk hari Sabat tanggal 23 Juni tahun 2023 ini. Haleluya. Sebelum saya uraikan ini, saya mau bersaksi dalam suatu doa di bulan September tahun 2022, bulan September, bulan April tahun 2023, Bapak beritahukan kepada kami bahwa sebenarnya ibadah yang harus diibadah itu bukan hari Minggu, tapi hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Bapak beritahukan kami seperti itu. Dan ada satu lagi Bapak menekan kepada kami orang khusus untuk kami orang asli Papua itu. Bapak bilang kalau orang Papua seandainya mereka beribadah, berdoa dan beribadah dan berjaga-jaga dan mengucap syukur pada hari Sabat, maka aku akan percepatan pemulihan Papua. Bapak pernah kasih tahu seperti itu, dan itu rekomendasi yang Bapak berikan kepada semua orang asli Papua, baik yang ada dalam Papua maupun luar Papua, untuk harus kita praktekkan dan harus kita masuk untuk beribadah atau berdoa pada hari Sabat itu. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, baik secara pribadi, keluarga, secara umum keadaan kita di Papua. Haleluya. Itu yang Bapak beritahukan kepada kami. Jadi oleh karena apa? Alasannya itu karena orang Papua sendirilah yang telah salah merumus sejarah bahwa sebenarnya hari Minggu itu adalah serumusan kesalahan yang dilakukan oleh orang asli Papua.
Nah sekarang bagaimana orang di Papua itu kembalikan ibadahnya itu pada hari Sabat. Nah seperti itu yang Bapak beritahukan. Yang kedua adalah kalau semua orang Papua itu beribadah pada hari Sabat, karena orang Papua berada di atas pintu gerbang Golden Gate, pintu gerbang surga. Sehingga ketika pada hari Sabat Tuhan masuk keluar ke bumi, itu lewat pintu dalam dimensi roh di Papua, itu maka orang-orang Papua sebagai penjaga pintu gerbang timur, aku akan mendengar setiap korban yang mereka korbankan, ucapan syukur, doa dan persembahkan di atas Papua. Kepada aku di Papua, Tuhan beritahukan seperti itu. Nah itu waktu lalu kami untuk itu bulan April yang lalu. Haleluya. Jadi kita tidak bisa termakan dengan agama-agama penjajah punya ajaran yang berhubungan dengan hari Minggu ibadahnya. Baik itu Roma, Eropa, Amerika, itu buatan-buatan agama-agama penjajah. Kita orang Papua kembali kepada Alkitab, Alkitabiah, firman Tuhan, dan apa yang disuruh firman itu yang kita lakukan. Haleluya. Baik. Kita lihat lagi berikutnya, bertekunlah dalam doa. Haleluya. Apa itu bertekunlah dalam doa? Yang pertama itu bertekun dalam doa. Tekun dan doa. Doa itu kan hubungan dengan Bapa di surga. Entah bentuk-bentuk doa peperangan, doa ratapan, doa keluh kesah, doa peperangan, doa pelepasan, doa permohonan meminta ampun, pelepasan dosa, dan bentuk-bentuk doa berantai, dan doa apa saja, doa kesembuhan, doa kelepasan, doa pengampunan, dan lain-lain. Haleluya. Ya, itu yang kita harus berdoa. Berdoanya itu di dalam Tuhan kepada Bapa di surga. Jadi kata di dalamnya ada kata tekun. Contoh saja saya ambil dari pribadi saya tadi pagi, pada Sabat pagi ini. Haleluya. Saya sudah cukup lama mendoakan. Saya punya keluarga yang satu orang yang belum dia bertobat. Saya sudah berdoa berulang-ulang, tapi macam saya rasa macam kesal. Saya sudah berdoa terus, kenapa ini dia belum ini? Ketika berdoa, tanya Tuhan, baru Tuhan bilang begini, kamu sedang marah, kamu tidak tekun dalam doa. Saya bilang, betul Tuhan, saya minta ampun. Saya minta ampun, saya punya kekesalan saya, macam rasa kecewa, capek. Saya minta ampun karena Tuhan tegur saya. Lalu bagaimana? Baru Tuhan bilang begini, berteriaklah kepadaku. Tuhan bilang, berteriaklah kepadaku. Saya tanya, berteriak itu bagaimana Bapak? Maksudnya bagaimana? Tuhan bilang pasang lilin. Haleluya. Setelah saya minta pewahyuan, pasang lilin itu berdoa ternyata. Haleluya. Kita lihat di Kenisa, orang-orang Yahudi itu pada hari Sabat itu mereka menyalakan lilin-lilin, baru mereka berdoa. Padahal arti rohani dari pasang lilin adalah berdoa kepada Bapa di surga, bertekun. Di sini saya diminta untuk bertekun. Bukan berarti saya karena orang ini tidak pernah bertobat, saya harus benci dia, tidak boleh berdoa lagi dia, tidak. Tapi Tuhan memberitahukan bahwa berteriak kepada Tuhan, berdoa. Itu satu. Yang kedua adalah harus berdoa terus, jangan marah. Haleluya, lepaskan pengampunan. Itu satu. Yang kedua yang Tuhan beritahukan dalam keadaan posisi kita di Papua, kita sudah berdoa terus, meratap, menangis di Papua, terjadi di mana-mana, lewat lagu, lewat apa saja. Haleluya. Tapi kapan Tuhan jawab? Haleluya. Ya, haleluya. Di sini kita juga harus perbaiki. Kita harus lepaskan pengampunan sama musuh-musuh orang Papua, baik itu orang Belanda, Inggris, Amerika, Indonesia, dan lain-lain. Kita harus melepaskan pengampunan pada hari Sabat. Bapa, ampuni kami banyak salah kepada orang-orang pendatang, kepada ini kami lepaskan, pengampuni mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Contohnya belajar doa Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus dalam perjalanan pikul salib mulai dari rumah Pilatus sampai menuju Golgota, tidak pernah dia berteriak, tidak pernah dia berkeluh kesah. Haleluya, tekun terus dalam doa, dia bergumul dalam doa. Haleluya. Dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis.
Coba lihat, Yesua itu dia berdoa dengan meratap dan tangis. Ibrani 5 ayat yang 7. Haleluya. Dia berdoa dengan meratap dan tangis. Haleluya. Di Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis. Dan oleh karena kesalehannya ia telah didengarkan. Haleluya. Itu di Ibrani 5 ayatnya yang ke-7. Kita lihat sampai di atas Golgota, Yesua masih berdoa, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesua masih bertekun berdoa. Belum selesai di Golgota, dia menuju ke Firdaus. Haleluya. Di Firdaus masih dia berdoa di sana. Belum selesai di sana, Yesus masih berdoa bagi kita. Dia imam besar di surga berdoa untuk kita. Dia bertekun berdoa. Haleluya. Haleluya. Adakah orang di bumi ini sedang berdoa seperti Yesus yang 24 jam berdoa? Haleluya. Yesus beritahu pada 12 murid, kamu harus berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Haleluya. Jadi berdoa itu untuk semua orang, baik saya, suami, istri, anak-anak, siapapun dia, kau bupati, kau siapakah, semua orang harus tahu berdoa, apalagi orang asli Papua. Nah, butuh pada hari Sabat itu perlu semua kita harus bertekun dalam berdoa. Haleluya. Itu yang penting. Itu yang penting, bagaimana kita harus berdoa. Haleluya. Ini yang bertekun dalam berdoa. Walaupun salib berat bagi Bapak Yesus, terus berdoa. Haleluya, tidak pernah membenci. 1 Petrus 2 ayat yang ke-23 di sana berkata bahwa ketika ia dicaci maki tidak membalas dengan mencaci maki, ketika dia aniaya dia tidak mengancam, tetapi dia serahkan kepada dia yang dapat menyelesaikannya dengan adil. Haleluya. Coba. Nah, bagaimana kita membawa beban pribadi, keluarga, marga, suku, kaum, bangsa Papua. Haleluya. Kita bawa dalam tekun berdoa. Haleluya. Tekun itu setiap hari, tekun seperti anak SD, SMP, SMA, dia naik terus perguruan tinggi, dia tekun sampai dia dapat jasa sarjana. Haleluya. Itu tekun. Tidak tahu sudah berapa tahun dia sudah sekolah, bertekun dalam sekolah, berpendidikan. Haleluya. Orang harus berdoa sampai kemenangan itu terjadi, sampai Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Itu satu. Yang berikutnya itu, dalam pada itu berjaga-jagalah. Dalam pada itu berjaga-jagalah. Tuhan bilang kerajaan surga sudah dekat. Berdoa dan berjaga-jagalah. Berdoa dan berjaga-jaga. Apa itu berjaga-jaga? Naik di menara doa. Seperti seorang tentara kalau dia naik di Israel, kalau tentara dia naik di menara jaga, itu dia sambil berjaga-jaga. Dia berjaga, mengawasi. Dari menara dia pantau. Haleluya. Nah, kalau kita di dalam doa itu kita naik ke hadirat Tuhan. Lalu apa yang kita jaga-jaga? Karena ini akhir zaman, sangkakala yang akan dibunyikan 7 kali sangkakala, 7 kali bokor, 7 kali meterai. Nah, sekarang sudah sangkakala berapa? Oh iya, sangkakala kedua hari ini. Hari ini kita ada di sangkakala kedua. Hari ini kita ada di meterai pertama. Meterai pertama, sangkakalanya sekarang di sangkakala kedua. Haleluya. Kita berjaga-jaga dan berjaga-jaga tentang situasi-situasi alam yang sedang terjadi di sekeliling kita menjelang tanda-tanda akhir zaman. Itu namanya berjaga-jaga. Yang kedua adalah kita juga berjaga-jaga. Haleluya. Berdoa jaga-jaga, jangan sampai, haleluya, karena ini akhir zaman, dosa memuncak kiri kanan, penyesatan terjadi di mana-mana. Kita juga berjaga-jaga supaya kita tetap dalam Kristus Yesus Masih Adonai. Haleluya, sampai kita keluar. Haleluya, karena pada akhir zaman penyesatan akan tinggi. Haleluya. Kita berjaga-jaga untuk diri kita. Yang ketiga adalah kita berjaga-jaga dalam berdoa. Pantau. Haleluya. Dari gerakan antikris yang akan bergerak dari arah mana, kita juga harus pantau dalam doa. Yang ketiga adalah kita juga berdoa, berjaga-jaga. Haleluya. Umpamanya dalam pantauan berdoa, kita naik ke menara doa di atas Papua. Kita pantau. Oh, dari Cina punya ilmu. Oh, dari Arab punya. Oh, dari arah ini dia datang sedang masuk. Haleluya. Papua itu kan dikelilingi, sudah dipagari dan tinggal satu pintu saja. Satu pintu itu ada di daerah Nabire. Papua dalam perlindungan Tuhan, dipagari Tuhan dan dia satu pintu.
Nah, kita berdoa dari menara jaga ini, kita berdoa. Haleluya. Pantau di dalam roh, memiliki mata rohani, melihat seperti Raja Wali melihat jauh. Haleluya. Itu berjaga-jaga dalam doa. Haleluya. Kita berjaga-jaga untuk pribadi kita supaya jangan kita tersesat. Kita berjaga-jaga dari berbagai serangan di akhir zaman yang memuncak. Kita juga berjaga-jaga dari musuh secara nyata yang mau bergerak dengan berbagai cara. Kita harus berdoa di dalam roh, pantau dalam roh, terus tegun berjaga-jaga berdoa. Berjaga-jaga seperti seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya. Dia berdoa berjaga-jaga sampai rajanya datang. Haleluya. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sambil mengucap syukur. Haleluya. Apapun terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, kaum, marga, wajib mengucap syukur, itu penting. Apa itu ucapan syukur? Ucapan syukur itu pujian, penyembahan, mazmur, kidung agung, dan berbagai-bagai lagu dengan pujian, dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur terus mempersembahkan kepada Bapa di surga. Kita tetap bersukacita. Dan itu harus dilakukan 3 alin, harus dilakukan pada hari Sabat. Hari seperti ini, hari Sabat ini kita harus lakukan di hadapan Tuhan. Kita dengan sukacita, kita datang mengucap syukur. Apa yang pertama kita mengucap syukur? Haleluya. Haleluya. Ingat, Tuhan mengadakan hari Sabat untuk siapa? Untuk manusia. Hari yang ke-6 itu adalah Tuhan menciptakan manusia pada hari Jumat. Makanya harus mati di kayu salib. Setelah manusia diciptakan, manusia dalam keadaan mati pada hari Jumat itu. Tapi pada hari Sabat itu, Tuhan datang dan memberikan napas. Ibadah Sabat dimulai di Sabat hari ke-7. Jadi 7 yang angka 7 di atas yang ada punggungnya, itu punggung Yesua. Pelayanan yang kesempurnaan dilakukan, dia pikul dosa manusia. Haleluya. Orang yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh kuat kuasa darah Yesua Masih Adonai. Jadi kita mengucap syukur waktu Tuhan memberikan napas kepada Adam, kepada Hawa itu, supaya Adam dan Hawa yang tadi diciptakan pada hari Jumat itu, pada hari Sabtu mereka supaya mereka hidup. Tuhan berisikan napas dalam hidung mereka di Kejadian 1 dalam Adam dan Hawa. Itu yang kita mengucap syukur yang pertama. Yang kedua, kita mengucap syukur karena pada waktu Adam dan Hawa diciptakan itu, Tuhan memberikan tanda huruf T di dahi atau kemuliaannya di ubung-ubung kepala diisi. Haleluya. Dan melalui Yesua itu manusia diciptakan ulang melalui Yesua. Haleluya. Tanda keselamatan diberikan, tanda huruf T diberikan juga, roh kehidupan atau karunia-karunia itu diberikan. Itu pada hari Sabat, tidak ada hari lain. Karena itu hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu di dalam 10 perintah Yahweh ditulis kuduskanlah hari Sabat. Haleluya. Dan firman Tuhan banyak menekan tentang hari Sabat itu, hari ke-7 itu. Haleluya. Nah, itulah hari mulia. Tuhan kembali pulihkan Taman Eden itu pada hari ke-7 di Firdaus, di rahim bumi Papua. Haleluya. Nah, dan Tuhan juga akan datang pada hari Sabat itu. Tuhan masuk keluar ke bumi. Yeskel 44 ayat 1 sampai 3. Tuhan masuk keluar ke bumi lewat pintu gerbang timur itu di Papua. Itu secara nyata Tuhan jalan. Setelah itu nanti jam 6 Tuhan masuk kembali, masuk ke surga. Haleluya. Tapi Tuhan keluar itu pada hari Sabat. Ingat. Haleluya. Itu makanya Bapak menekan orang Papua untuk harus beribadah, berdoa pada hari Sabat. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan pada hari Sabat itulah yang pada saat itulah juga Tuhan akan datang ke bumi. Tidak ada hari lain. Hari itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau hari Minggu itu hari kekalahan iblis. Yesua telah bangkit dari antara mati, iblis dikalahkan. Haleluya. Sekarang iblis itu dia mencari hormat. Dia bilang hari Minggu ini hari begini. Dia bikin pembohongan banyak. Iblis telah bikin pembohongan dari generasi ke generasi. Haleluya. Kita kembali bertanya kepada firman Tuhan. Haleluya. Sehingga pada hari Sabat ini Bapak memberitahukan kita orang asli Papua untuk beribadah. Pertama adalah bertekun terus dalam doa. Haleluya. Haleluya. Yang kedua adalah untuk percepatan pemulihan Papua. Yang kedua adalah berjaga-jaga.
Yang ketiga adalah kita senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Baik dalam keadaan baik tidak baik. Saya mau kasih tahu satu rahasia. Kalau kita mengucap syukur, itu nilainya lebih besar daripada seorang yang menjadi sarjana atau seorang yang menang dalam peperangan baru pulang dia ucapan syukur. Itu nilainya kecil. Seorang yang kalah tapi di dalam Tuhan dia mengucap syukur pada Tuhan di surga, itu nilainya besar. Haleluya. Ketika ucapan syukur itu banyak naik di hadapan Tuhan, Tuhan isi dalam piala berkat. Waktu piala berkat diisi, apa yang terjadi? Piala doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur naik di piala berkat. Tuhan kasih tumpah pada waktu fall di atas, kasih tumpah ke bawah. Apa yang terjadi? Tuhan bikin pembalikan. Haleluya. Daerah kita akan menjadi pulih. Bangsa-bangsa lain kena hukuman bokor-bokor Tuhan. Kena corona di tempat lain. Contohnya kemarin kena corona di tempat lain. Nah, kena berbagai 21 seri di bangsa-bangsa lain, di negara-negara lain. Tapi kalau di Papua tetap Tuhan melindunginya. Corona tidak kena. Yang berikutnya banyak kan tidak kena. Orang Papua akan banyak masuk dalam bilangan orang diselamatkan di seluruh dunia itu. Orang Papua akan banyak diselamatkan. Tuhan sudah bilang dan itu sudah lihat di beberapa hamba Tuhan. Haleluya. Dengan demikian saudara, saya mau kasih tahu untuk senantiasa kamu yang tidak tahu berdoa harus berdoa pada hari Sabat. Haleluya. Kita yang senantiasa berdoa, beribadah, lebih bagus ambil puasa itu di hari Sabat. Haleluya. Di situ Tuhan hadir, Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban. Kalau tidak percaya, coba uji. Haleluya. Tuhan akan ada di sana untuk menjawab doa-doamu. Haleluya. Demikianlah bisa kami sampaikan. Haleluya. Terima kasih Amba sudah sampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikannya. Haleluya. Ketika firman ini keluar, firman tidak kembali dengan sia-sia, firman kembali dengan berhasil. Haleluya. Ketika mereka mendengar, Bapak mampukan mereka dan menggerakkan mereka untuk setiap orang berdoa. Dan setiap orang yang berdoa pada hari Sabat untuk baik pergumulan pribadinya, puat dan lain-lain apa sempat. Biarlah Engkau hadir di sana untuk menjawab doa-doa mereka Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Berkat pada hari Sabat ini, di dalam nama Tuhan Yesus mengalir merentai pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kaum suku marga dan bangsa-bangsa di seluruh tanah Papua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Sampai jumpa kembali dalam Sabat berikutnya di minggu depan Bapak, dalam nama dari Sabat depan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.